Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Jakarta juga dikenal dengan sukunya, yaitu suku Betawi yang masih menetap hingga sekarang. Pada tahun 1961, suku Betawi mencakup kurang lebih 22,9% dari antara 2,9 juta penduduk Jakarta pada waktu itu. Mereka semakin terdesak ke pinggiran. Bahkan, ramai-ramai digusur dan tergusur keluar Jakarta. Proses asimilasi dari berbagai suku yang ada di Indonesia hingga kini terus berlangsung, dan melalui proses panjang itu pula lah salah satu caranya suku Betawi hadir. Setelah itu, Betawi juga dikenal dengan musiknya, makanannya, tari, drama, teater rakyat, dan rumah adatnya. Setahu saya sih kalau rumah adat itu rumah zaman dulu. Rumah budaya adat tertentu. Waduh, kalau itu saya kurang tahu. Rumah kebudayaan suatu daerah. Setelah bertanya-tanya, banyak nih orang yang tidak tahu tentang rumah adat Betawi. Rumah adat Betawi ini dipengaruhi oleh adanya akulturasi budaya, di mana adanya beberapa suku di daerah Batavia membuat mereka saling melebur. Hasilnya, Anda bisa melihat pada arsitektur bangunan rumah adat Betawi. Nah, kita akan bertanya nih kepada pengunjung situ Babakan, apakah mereka tahu rumah adat Betawi? Ya, sebelumnya nih dengan siapa? Ada dari mana? Nama gua Riandra dari Depok. Aku Maurel dari Bogor. Riandra. Oke, Kak Maurel. Nih, aku mau nanya nih, apa yang terlintas di pikiran kakak setelah dengar Setu Babakan? Oh, Setu Babakan yang terlintas di pikiran gua tuh sebuah setu yang berada di Jagakarsa. Yang Terlintas pertama kali itu kalau kita dengar ini tuh pasti danau ya. Danau. Dan ya, karena setu kan. Iya. Mikirnya danau. Nah, kalau boleh tahu apa aja nih yang kakak udah tahu soal luar dalam Setu Babakan? dia ciri khasnya sama itu sih makanan kerak telurnya. Oh, kulinernya. Minuman-minumannya ada yang lo tahu dari sini? Bir plotok. Oh, bir plotok. Oke, bir plotok. Oh, karena kita udah beberapa kali kesini, ini yang kedua kali kita kesini ya. Jadi kita pernah masuk ke dalam, itu ada museum budaya. Jadi di dalamnya banyak banget barang-barang kebudayaan khas dari suku Betawi. Terus di dalam juga banyak rumah-rumah adat khas suku Betawi. Selain di depannya juga kita juga bisa kulineran ya, karena banyak banget warga lokal yang berjualan di sekitar Babakan ini. Tujuan lu kesini nih, buat apa nih? Kali kesini nih sekarang nih? Oh, gua kesini cuma buat nyantai aja sih, Bang. Oh, buat nyantai. Ngelepas jenuhnya habis Lepas kerja. penat ya. Lihat sunset di sini. Oke. Tujuan kita hari ini ke sini itu karena kita juga sama. Kita ada tugas juga buat wawancara pengunjung juga, karena dari Setu Babakan sendiri kan ini tempat wisata yang udah cukup lama ya. Jadi cocok banget buat kita cari data-data pengunjung di sini. Sama satu lagi nih terakhir. Apa tuh, Bang? Apa sih rumah adat yang lo tahu dari Betawi ini? Oh, yang gua tahu sih cuma satu, Bang. Itu rumah kebaya dia. Oh, rumah kebaya yang lo tahu. Yang gua tahu itu rumah kebaya. Oh, salah satunya kita tahu ada rumah kebaya ya yang di dalam. Udah rumah kebaya? Iya. Oke. Berarti saya kurang tahu. Belum tahu. Belum tahu. Oke, siap. Oke. Ya, thank you, Bang. Oke. Oke. Nih, gue mau ngasih tahu nih sama lu pada nih. Ini namanya rumah Betawi nih. Mana coba? Nih. Baca kabar dari apa Tuh, ya itu. Ini namanya rumah Joglo dari Betawi. Set, lu pada ngomongin rumah adat Betawi, emang lu pada tahu tentang rumah adat Betawi itu kayak gimana? Tahu lah, banyak rumah adat Betawi macamnya. Ada rumah Joglo nih kayak tadi nih, cakep. Nih, rumah dia nih. Coba gue lihat. Nih tuh.
Buset, keren juga itu. Nah, terus ada lagi rumah panggung, rumah kebaya, rumah gudang. Terus rumah adat Betawi itu bentuknya itu kayak gimana ya? Kalau bentukannya tuh kalau rumah kebaya tuh atapnya tuh kayak lipan kebaya, Bang. Nah, kalau rumah joglo tuh atapnya kayak bujur sangkar. Kalau rumah gudang tuh atapnya kayak segi panjang. Nah, satu lagi tuh rumah panggung bakal ngindarin banjir, Bang. Oh gitu. Terus rumah adat Betawi itu kan ada filosofinya. Itu apa selera mereka aja atau gimana? Ya, karena setiap rumah adat Betawi itu memiliki latar yang luas. Karena filosofinya masyarakat Betawi itu ingin menggambarkan dan menyamaikan bahwa masyarakat Betawi itu terbuka dan menghormati untuk tamu yang datang. Oh, terus biar koko itu rumah adat Betawi itu kayak gimana ya? Kalau untuk pondasi rumah kebaya itu terbuat dari susunan batu alam untuk menjaga tiang-tiang rumah agar tetap tegak dan kokoh. Dan genteng yang terbuat dari tanah merupakan bahan yang umum digunakan untuk membuat atap rumah. Oh, terus kenapa ya rumah adat Betawi itu selalu dibilang itu rumah kebaya? Ya disebut rumah kebaya karena ya atapnya sih, Bang, itu berbentuk kayak pelana. Jadi kalau kita lihat dari samping itu kayak kebaya, maka dari itu disebut namanya rumah kebaya. Itu, Bang. Jadi gua ada terima kasih banget nih sama lu ya, Bang. Iya, sama-sama, Bang. Jaga-jagain aja lah, Bang. Hati-hati, Bang. Salam. Rumah adat Betawi ini dipengaruhi oleh adanya akulturasi budaya, di mana adanya beberapa suku di daerah Batavia membuat mereka saling melebur. Di Betawi sendiri, yang secara resmi tercatat sebagai rumah adat hanya rumah kebaya. Akan tetapi, selain itu masih ada beberapa jenis yang ada di sana, di antaranya adalah rumah panggung, rumah joglo, dan rumah gudang. Satu, rumah kebaya. Mengapa disebut rumah kebaya? Sebab bentuk atap rumah ini mirip dengan pelana yang dilipat. Lalu, jika Anda melihatnya dari samping, maka lipatan-lipatan tersebut akan nampak seperti lipatan pada kain kebaya. Ciri khas dari rumah ini adalah, rumah ini memiliki teras yang luas yang berguna untuk menjamu tamu dan menjadi tempat bersantai keluarga. Pada zaman dahulu, masyarakat Betawi membuat sumur di depan rumahnya, pemakaman yang berada di samping rumah, dan di dinding rumahnya terbuat dari panel-panel yang dapat dibuka dan digeser ke tepinya. Hal ini dimaksudkan agar rumah terasa lebih luas. Rumah ini dapat dibedakan menjadi dua bagian dari segi sifatnya, yakni rumah bagian depan bersifat semi publik, sehingga setiap orang dapat melihat betapa asri dan sejuk rumah tersebut. Dan yang kedua adalah bagian belakang yang bersifat pribadi. Bagian ini hanya boleh dilihat oleh orang-orang terdekat dari pihak pemilik rumah. Kedua, rumah gudang. Rumah adat Betawi lainnya membuat rumah gudang jarang diketahui oleh banyak orang. Disebut rumah gudang karena bentuk khas dan mirip dengan gudang, yakni berbentuk persegi panjang yang memanjang dari depan ke belakang. Nah, biasanya rumah adat Betawi ini dapat dengan mudah ditemukan di daerah pedalaman. Hal inilah yang membuat rumah berbentuk gudang kurang populer, tak seperti rumah kebaya. Pasalnya, zaman dahulu rumah ini memang dibangun oleh orang-orang yang tinggal di pelosok. Rumah adat ini juga masih asli dan hanya sedikit terpengaruh oleh budaya luar, seperti Belanda. Letaknya yang terpencil, inilah yang membuat rumah ini agak sulit diinfiltrasi oleh budaya luar. Meski begitu, rumah ini dapat dengan mudah diaplikasikan pada hunian modern, karena bentuknya yang fleksibel dan dananya yang sederhana, sehingga saat menerapkannya tidak terlalu beresiko dan tampilannya juga tidak terlalu ketinggalan zaman. 3. Rumah joglo. Selain dikenal sebagai rumah adat Jawa, rumah joglo juga dikenal sebagai rumah adat Betawi. Rumah adat Betawi joglo memiliki bentuk bujur sangkar dan bangunannya dibuat memanjang. Lalu, rumah ini dibagi menjadi 3 ruangan. Pertama ruang depan, lalu ruang tengah, dan ruang belakang. Ruang depan dipakai untuk menerima dan menjamu tamu, lalu ruang tengah diisi dengan ruang keluarga dan kamar tidur. Tempatnya lebih privasi dari ruang depan. Kemudian, ruang belakang digunakan untuk kamar mandi dan dapur. Rumah joglo ini memiliki arsitektur yang lebih luas dari rumah lainnya. Keempat, rumah panggung. Rumah panggung adalah salah satu jenis rumah tradisional suku Betawi yang lantainya ditinggikan dari tanah dengan menggunakan tiang-tiang kayu. Rumah ini berbeda dengan rumah darat yang menempel ke tanah. Rumah panggung Betawi dibangun di kawasan pesisir dengan tujuan untuk menanggulangi banjir atau air pasang.
Sementara itu, rumah panggung yang terletak di tepi sungai seperti di Bekasi tidak hanya dibangun untuk menghindari banjir, tapi juga untuk keamanan dari binatang-binatang buas. Walaupun begitu, rumah panggung Betawi masih memiliki ciri khas dalam hal detail dan peristilahan. Salah satunya adalah tangga di depan rumah panggung disebut balak suji. Balak suji diyakini dapat menolak bala. Sebelum memasuki rumah melalui balak suji, seseorang harus membasuh kakinya terlebih dahulu sebagai lambang penyucian diri. Nah, dari sekian banyak rumah adat Betawi, kalian tertarik dengan yang mana nih? Kalau saya sendiri lebih tertarik ke rumah gudang yang ada di belakang saya.